petunjuk terlebih dahulu. Di sini dikatakan berpikirkan tentang ketersediaan angin yang tidak selalu menghasilkan cahaya. Nah, jadi jawaban itu adalah intermitasi, ketersediaan tidak menentu, dan ketergantungan pada lokasi. Jadi maksudnya apa sih? Nah, intermitasi itu adalah angin tidak selalu ada dan arusnya tidak selalu sama, kecepatannya tidak konsisten dan arahnya tidak sesuai, sehingga output listrik yang dihasilkan tidak stabil. Nah, hubungannya dengan ketergantungan pada operasi itu apa sih? Contohnya seperti PLTB. Nah, PLTB tidak bisa dibangun secara sembarang, harus memikirkan tentang angin dan arusnya, kecepatannya harus stabil sehingga listrik yang dihasilkan tetap stabil. Pertanyaan yang ketiga yang akan dibahas oleh Meta, yakni sebuah mobil listrik memerlukan energi 20 kWh menempuh jarak 100 km. Jika daya meter listriknya 40 kW, berapa lama waktu yang dibutuhkan mobil tersebut untuk menghabiskan baterainya? Di sini diketahui petunjuknya yaitu menggunakan hubungan P sama dengan V per T. Lalu rumus awalnya yaitu dari soal nomor 25. Di sini diketahui petunjuknya bahwa gunakan hubungan T sama dengan W per P. Di sini diketahui rumus awalnya yaitu W sama dengan P kali T. W itu energi, P itu daya, dan T itu jam atau waktu. Lalu di sini diketahui juga energi atau W yaitu 20 kWh. kWh adalah kilowatt hours atau kilowatt jam. Lalu diketahui juga 40 kW atau dayanya yaitu kW itu kilowatt. Lalu di sini kita akan mengerjakan dengan menggunakan rumus yang sudah ditentukan. Jadi diketahui dulu W-nya itu 20 kW. Lalu dayanya 40 kW. Diketahui di sini karena yang ditanya waktu, jadi di sini T. Lalu kita gunakan rumus yang sudah ditentukan. Di sini W-nya 20 dan di sini P-nya 40. Lalu 20 dibagi 40 yaitu 0,5. Jadi di sini dari jawaban tersebut akhirnya yaitu 0,5 jam. Jadi dari pertanyaan ini yang sudah saya jawab jawabannya. Pertanyaan yang keempat yang akan dibahas oleh Adek, yakni prinsip kerja kincir air tradisional di pedesaan untuk menumbuh padi menggunakan transformasi energi. Jadi saya akan menjawab soal nomor 26 ini. Petunjuknya adalah air yang mengalir memiliki energi karena gerakannya. Jawabannya adalah C, energi kinetik air ke energi kinetik mekanik. Penjelasannya, prinsip kerja dari kincir air tradisional untuk menumbuh padi menggunakan atau didasarkan pada perubahan gerak benda. Ada 3 proses yang meliputi atau yang terjadi. Proses pertama yaitu sebelum bertransformasi atau masih berbentuk energi kinetik air. Pertama yaitu air yang mengalir memiliki energi karena gerakannya. Proses yang kedua adalah proses transformasi energi. Aliran air ini mendorong bilah-bilah kincir pada kincir tradisional sehingga dapat bergerak atau berputar. Proses yang terakhir atau proses yang ketiga adalah proses setelah transformasi atau menjadi energi kinetik mekanik. Putaran kincir tersebut kemudian menggerakkan poros atau tuas pada kincir tersebut secara mekanis sehingga terjadilah proses transformasi energi dari energi kinetik air menjadi energi kinetik mekanik. Yang terakhir kita akan membahas mengapa daerah pesisir utara Bekasi sangat potensial untuk pengembangan PLTB tenaga bayu yang akan dijelaskan oleh Silviana. Jadi petunjuknya perbedaan sementara
yang cenderung lebih konsisten dan kuat dibanding di pesisir daerah lain yang memiliki lebih lebat bangunan dan vegetasi lebat.